Save me! Oke, jadi pada cerita sebelumnya, setelah berkenalan dengan sosok Robin yang baru ini, dia sebenarnya dengan berat hati bekerja sama dengan Jason Todd sebagai Robin yang baru. Terakhir terungkaplah bahwasanya dia datang menemui Dick Grayson dengan arahan Batman untuk menangkap seorang pembunuh berantai yang menargetkan pemain dari keluarga sirkus yang bernama Haly Circus. Ya, sebagai pengganti Dick sejak dia menjadi anggota Flying Grayson. Setelah selesai mengatasi masalah pembunuhan berantai tersebut, akhirnya dapat diketahui sebenarnya semua ini berawal dari terbunuhnya ayahnya Nick Zuko, yaitu Anthony Zuko. Atas perkara insiden tersebut, anaknya pun menjadi membalas dendam. Dengan keadaan yang terdesak, Dick Grayson hampir kewalahan mengatasi masalah yang seperti ini, di mana dia juga akan menyelamatkan rekannya Clayton Williams. Akhirnya Jason Todd dengan kostum Robinnya dapat menyelesaikan permasalahan ini. Setelah kasus terpecahkan, Corey Enders menghubunginya dan meminta Dick Grayson untuk segera ke tempat mereka. Yang selanjutnya cerita Dick Grayson kembali beraksi bersama tim The Titans-nya. Titan Seasons pertama episode ke-7 ini akan kita rekap. Tapi sebelumnya, bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini dan belum sempat untuk menekan tombol subscribe, jadi kami sarankan nih untuk menekan tombol subscribe pada channel ini agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat video yang seperti ini. Dan terima kasih kami ucapkan bagi teman-teman yang sudah subscribe. Kalian luar biasa. Follow juga ya akun Instagram DC Indonesia. Oke, terima kasih. Titan season pertama episode ke-7 ini telah tayang pada tanggal 23 November tahun 2018 dengan durasi 47 menit yang berjudul Asylum, yang disutradari oleh Alex Kalinios dengan penulis cerita oleh Greg Walker dan didampingi oleh Brian Edward Hill. Selanjutnya langsung saja kita bahas rekapnya. Let's go. Di awal cerita, kita melihat Dr. Adamson terduduk sendirian di toilet. Sementara keempat Titans ini berunding tentang apa sebenarnya maksud Dr. Adamson hanya cuma ingin berbicara dengan Rachel. Tentu saja si Rachel menjadi penasaran dan ingin berbicara langsung dengan orang tua tersebut. Dick Grayson memberinya waktu 5 menit untuk berbicara dengan Dr. Adamson, salah seorang yang bekerja atas nama The Organization. Dia pun menjelaskan kepada Rachel ada sesuatu yang jahat berada di dalam diri Rachel untuk keluar dari tubuhnya, dan Rachel pun mengetahuinya setiap dia melihat dirinya di cermin. Setelah menjelaskan tentang siapa dirinya yang sebenarnya yang datang ke dunia ini melalui titisan ayahnya untuk menyelamatkan dunia ini, dia pun kemudian mengambil sebuah pecahan kaca yang kemudian memotong lehernya. Tentu saja dengan reaksinya tanpa sengaja, Rachel menyentuhnya dan tiba-tiba leher Adamson menjadi pulih kembali. Dan judul Titan season pertama episode ke-7 ini ditampilkan. Selanjutnya, Corey dan Dick Grayson menginterogasi Dr. Adamson atas peristiwa yang barusan terjadi. Akhirnya Adamson membuka mulutnya. Dia menjelaskan bahwa ibu kandung Rachel masih hidup dan sekarang menjadi tahanan di rumah sakit Asylum, dan menyebutkan bahwa nama ibunya adalah Angela Azzarello.
Kemudian Dick dan Corey menjelaskan kepada si Rachel dan mengetahui bahwa nama ibu kandungnya adalah Angela Azorach dan sekarang berada di rumah sakit Asylum. Lalu kemudian dia pun meminta Dick Grayson untuk menuju ke sana. Akan tetapi tidak segampang yang dia pikirkan. Dick Grayson menolaknya. Bisa saja itu adalah tipu muslihat Adamson untuk memancingnya pergi ke sana. Rachel tetap mengotot dan tentu saja kecewa dengan apa yang dialaminya kali ini. Lalu dia pun mencoba memikirkan bagaimana dia bisa menuju ke rumah sakit Asylum. Di saat dia menyendiri, tiba-tiba Gar-Logan menghampirinya. Awalnya dia kecewa dengan Gar-Logan karena Gar tidak berpihak kepadanya. Tapi itu hanyalah sebuah pengalihan agar Dick Grayson percaya bahwa Gar-Logan tidak berpihak kepada si Rachel. Yang sebenarnya dia ingin membantu Rachel untuk menemaninya menuju ke rumah sakit Asylum. Tentu saja hal ini membuat Rachel menjadi senang. Lalu mereka berdua pun berangkat menuju ke rumah sakit Asylum dengan mencuri ponsel Dick Grayson agar bisa memesan Uber. Setiba mereka di rumah sakit Asylum, ternyata seseorang menangkap mereka. Kembali ke Dick Grayson dan Corey. Setelah mengetahui lokasi rumah sakit Asylum dengan komputernya milik Dick Grayson, yang dimana mereka berencana akan ke sana untuk menjemput ibunya Rachel. Ternyata kepergian si Rachel bersama Gar-Logan akhirnya diketahui oleh Dick Grayson. Mengetahui hal itu, dia dan Corey pun tentu saja segera menyusul mereka berdua. Akhirnya mereka tiba di rumah sakit. Ketika memasuki rumah sakit, mereka dicegat oleh beberapa security dan melihat tubuh Gar-Logan yang sedang pingsan duduk di kursi roda. Lalu mereka pun disekap dengan ruangan yang berbeda-beda. Dick Grayson dengan tubuh yang terikat berontak dan ingin keluar dari tempat itu untuk menyelamatkan teman-temannya. Karena begitu agresifnya dia, akhirnya petugas rumah sakit menyuntikkannya dengan obat penenang. Sementara Corey Anders berada di bawah sumur yang dalam. Dia berusaha mengeluarkan sinar ultravioletnya, namun sayang sekali usahanya sia-sia. Sedangkan Gar-Logan diperangkap dalam kandang hewan. Seorang dokter menyiksanya dengan menyentrumnya. Bagaimana dengan Rachel? Ya, ternyata si Rachel terlihat baik-baik saja. Dia terbangun dari pingsannya dan disambut oleh Dr. Adamson. Tentu saja si Rachel menjadi bingung. Bagaimana mungkin dia bisa berada tiba di tempat ini? Setelah menceritakan bahwa mereka adalah pelayan yang tugasnya untuk mencari Rachel agar menyatukannya dengan ayahnya, si Rachel pun berontak dan ingin mencari tahu di mana teman-temannya yang lainnya. Dengan kemarahan yang dirasakannya, Adamson melihatkan kondisi teman-temannya yang sedang disekap. Dia kemudian mengembalikan rasa sakit yang dialami Adamson sebelumnya. Sisi jahat Rachel keluar dan membuat leher Adamson teriris kembali ke Corey. Ternyata dia dipindahkan ke tempat yang lain. Sekarang bentuk tubuhnya sedang dilakukan operasi, sesuatu yang dimasukkan ke dalam perutnya. Sedangkan Dick Grayson mengalami ilusi dalam pingsannya. Dia menggunakan kostum Robin dan seorang anak remaja yang ternyata itu adalah dirinya di masa lalu. Dengan kemarahannya, Dick Grayson muda ini kecewa dengan Robin saat ini yang menjadikannya seperti ini, lalu menghajarnya habis-habisan. Dia terjatuh dan berada di Wayne Manor. Begitu terbangun, dia melihat surat Bruce Wayne yang dibacanya pada waktu masih dulu pertama kali tinggal di Wayne Manor. Lalu Dick remaja kembali berada di dekatnya yang mengatakan dia sangat membenci perlakuan Robin ini kepada dirinya, lalu menolaknya keluar dari jendela. Begitu terjatuh di lantai, ternyata dia berada di Batcave memanggil nama Bruce. Tiba-tiba Dick Grayson remaja datang kembali menghampirinya dan tentu saja memukulnya dengan tongkat Robin.
ajab sekali Dick Grayson yang mengenakan suit Robin ini. Intinya di sini Dick remaja tidak berkenan akan kehadiran Robin dalam hidupnya, dan itulah bayangan ilusi yang berada di alam mimpi Dick Grayson dalam keadaan pingsan yang disekap oleh petugas rumah sakit. Kemudian kita kembali melihat si Rachel. Setelah dia menarik kembali kesembuhan Adamson, tentu saja dokter tersebut mati di tempatnya. Kemudian tentu saja dia ingin mencari di mana ruangan tahanan ibunya melalui laptop Adamson. Setelah mengetahuinya, ternyata diketahuilah berada di kamar 732. Dia pun berhasil meyakinkan kepada seorang wanita yang bernama Angela ini adalah ibunya. Akhirnya kedua orang ini, ibu dan anak ini, telah dipertemukan kembali. Di saat si Rachel akan menyelamatkan ibunya untuk keluar dari tempat ini, si dokter wanita mengetahui bahwa Rachel telah berhasil kabur dari tempat Dr. Adamson dan meminta semua penjaga untuk menangkap Rachel. Kita kemudian melihat Girl Logan yang dikurung dalam perangkap besi yang terpenjara. Tiba-tiba si Rachel dan ibunya menyelamatkannya. Tapi dalam proses penyelamatannya tersebut, mereka ketahuan sesaat seorang dokter yang akan menyerang mereka. Ternyata Girl Logan telah berubah menjadi harimau dan membunuhnya dengan cara menggigitnya. Kini mereka bertiga, Rachel, ibunya, dan Girl Logan, mencari kedua rekannya lagi, yaitu Dick Grayson dan Corey Anders. Mereka berhasil menyelamatkan Dick Grayson. Dengan keadaan yang amat sangat lemah, dia diyakinkan oleh Rachel bahwa Dick Grayson bisa mengatasi semua permasalahan ini, dan akhirnya Dick Grayson pun kembali sadar dari pingsannya. Begitu pula dengan Corey Anders. Mereka menemukan kondisi Corey yang amat parah, yang di saat ini yang tengah dilakukan operasi. Tentu saja mereka menyelamatkan dengan mengeluarkan peralatan operasi yang dimasukkan melalui mulutnya. Berhasil menyelamatkan mereka semua. Akhirnya mereka semua pun diburu oleh para petugas keamanan rumah sakit Asylum. Terpaksa mereka berhadapan dengan petugas rumah sakit. Setelah melewati lorong yang berada di dalam rumah sakit, akhirnya hanya Corey sendirianlah yang meminta semua rekan teman-temannya itu untuk berlari duluan. Karena terkepung, akhirnya Corey melepaskan sinar ultravioletnya dan kemudian meledakkan satu gedung rumah sakit. Akhirnya mereka berhasil selamat melarikan diri dari rumah sakit Asylum. Disinilah akhirnya Dick Grayson membakar kostum Robinnya. Dia menganggap bahwa dia sekarang sudah pensiun menjadi Robin dan tidak akan mungkin kembali menjadi vigilante seperti Robin. Dan cerita pun berakhir. Teman-teman DC Indonesia dimanapun berada, itulah rekap cerita dari film series Titans season pertama episode ke-7. Dari rekap cerita tersebut berikut rangkuman cerita singkatnya. Dr. Adamson tidak akan mau buka mulut kecuali hanya untuk berbicara dengan Rachel. Lalu Rachel pun menghadapinya. Setelah mereka bertatap muka, ternyata Adamson melakukan pembuktian nyata terhadap Rachel bahwa Rachel adalah seorang yang bisa menyelamatkan dunia agar dia bisa bertemu dengan ayahnya. Terungkaplah bahwa ibu kandung Rachel adalah yang bernama Angela Azrak yang sekarang disekap di rumah sakit Asylum. Bergegas dia pergi ke sana untuk menyelamatkan ibunya tanpa sepengetahuan Dick Grayson dan Corey. Sesampainya di sana, Rachel ditemani oleh Girl Logan. Mereka berdua diringkus dan ditahan oleh petugas rumah sakit. Mengetahui keberadaan Rachel dan Girl Logan yang pergi ke rumah sakit Asylum, Dick Grayson dan Corey pun menyusul mereka. Sebuah tragedi dan insiden yang menimpa mereka setiba di rumah sakit, namun akhirnya bisa terselesaikan oleh Rachel yang berhasil menyelamatkan satu persatu dari semua rekannya yang disekap di masing-masing tempat yang berbeda, dimulai dari ibunya. Akhirnya mereka semua berhasil menyelamatkan ibu Rachel dan berhasil keluar dari rumah sakit Asylum. Corey meledakkan gedung rumah sakit dan Dick Grayson tidak akan kembali menjadi Robin dengan membakar kostum Robinnya. Bersama ibu Rachel, mereka kemudian meninggalkan rumah sakit Asylum dan bersiap untuk menyusun rencana selanjutnya.
Nah teman-teman DC Indonesia, akhirnya kita sudah berada di penghujung video. Sampai sejauh ini berikanlah pendapat kalian tentang rekap film series Titan season pertama episode ke-7 ini. Tulis komentarnya di bawah deskripsi video ini. Share jika berkenan, tekan tombol suka jika kalian menyukai video ini. Dan tanpa kata-kata yang panjang yang membosankan, jaga kesehatan teman-teman semua ya. Tetaplah selalu berpikir positif. Dan terakhir, salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia. Bye.